Shalom shalom, apa kabar pada hari ini kalian? Pasti sehat, pasti luar biasa ya. Nah hari ini anak-anak kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu bab yang ke-10. Bab yang ke-10 ya. Bab yang ke-10 kita akan belajar. Sebelum kita belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami diberikan kesehatan dari Engkau ya Bapak. Tuhan, kami saat ini mau belajar Tuhan, biarlah kiranya pembelajaran hari ini boleh menjadi berkat buat kami dan hidup kami semakin diperlengkapi di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk belajar, terpujilah namamu kekal selama-lamanya, haleluya, amin. Nah hari ini kita akan belajar bab yang ke-10 di halaman 75. Judulnya adalah Budayaku dan Budaya Temanku. Budayaku dan budaya temanku ya. Nah, buka buku paketnya di halaman 76 kita akan belajar. Yang A, keragaman budaya kekayaan Indonesia. Keragaman budaya kekayaan Indonesia. Di SD Sukajaya akan diadakan kegiatan porseni atau pekan olahraga dan seni. Masing-masing siswa diminta ikut serta. Setiap kelas wajib mengirimkan perwakilan untuk kedua bidang tersebut, olahraga dan seni. Mewakili siswa kelas 3, diutuslah Ratna, Uli, Hasna, Charles, Nyoman, dan Edo. Keenam orang tersebut akan menampilkan salah satu budaya dari daerah masing-masing. Ratna dari Jakarta memilih menyanyikan lagu Kicir-Kicir, yang memilih mengenakan pakaian adat Betawi yaitu baju kurung, kain sarung batik, dan penutup kepala. Uli yang berasal dari Sumatera Utara memilih untuk menarikan tarian khas Sumatera Utara. Ia memilih menari tortor lengkap dengan pakaian khas Sumatera Utara dan mengenakan kain ulos. Sementara itu Hasna yang berasal dari Bandung memilih untuk menari jaipong, tarian khas Jawa Barat. Hasna mengenakan selendang dan yang diikat di pinggang, lengkap dengan gaya rambut yang dikonde. Charles, Nyoman, dan Edo memilih menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Akan tetapi mereka mengenakan pakaian adat asal daerah masing-masing. Charles yang berasal dari NTT mengenakan kain timor, Nyoman dari Bali mengenakan baju safari, kain kamen sebagai bawahan dan diikat kepala yang disebut udeng. Edo dari Ambon memilih mengenakan baju cele, baju adat Maluku. Baju cele berbentuk jas berwarna merah dengan hiasan garis emas atau perak. Dengan persiapan yang sudah ada, mereka pun mengikuti kegiatan porseni di sekolah. Tidak hanya siswa kelas 3 saja yang ikut terlibat dalam kegiatan porseni, kan tetapi ada juga dari kelas lain. Setiap mereka menampilkan kebudayaan khas daerah masing-masing. Ada yang menyanyi, menari, atau sekedar mengenakan pakaian adat. Acara porseni berlangsung dengan lancar dan baik. Semua siswa dan guru merasa senang karena melihat keragaman kebudayaan di Indonesia. Tuhan Maha Kaya, Ia menciptakan beragam budaya di Indonesia dengan tujuan saling menghargai. Ya, jadi di kegiatan sekolah mungkin kalau kita memapel belum tahu sih ya, seperti acara Kartinian kali ya, ada menampilkan pakaian daerah. Biasanya seperti itu. Nah ini sangat bagus sekali ya nak. Jadi teman pun tahu, oh ini kamu dari Sumatera Utara ya, pakaian adatmu seperti ini. Oh kamu dari NTT, pakaian adatmu seperti ini, tariannya ini gitu ya. Ini sangat budaya. Kita harus bersyukur karena Tuhan kita Maha Kaya yang menjadikan Indonesia ini dengan beragam kebudayaan ya, untuk saling menghargai tujuannya. Oke, yang bagian B kita akan belajar kebudayaan dalam Alkitab. Sejak awal masa penciptaan, Tuhan menciptakan manusia seturut dan segambar rupanya. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Manusia diberikan akal budi untuk mengolah segala sesuatu. Tidak hanya itu, manusia juga diberi tanggung jawab utama untuk menjaga dan melestarikan alam semesta beserta isinya. Akal budi yang diberikan Tuhan kepada manusia membuat manusia menciptakan sebuah kebudayaan dalam kehidupan. Dalam Perjanjian Lama, ketika kita sudah melihat, kita juga melihat banyak kebudayaan dari kehidupan bangsa Israel. Pertama, kita melihat adanya kebudayaan yang dihasilkan oleh Nuh beserta keluarganya. Bentuk kebudayaan tersebut berupa seni pahat melalui batra besar yang mereka buat. Jadi memahat ya. Dari Nabi Nuh itu adalah seni pahat. Bagaimana mereka membuat sebuah perahu sehingga perahunya sangat besar dengan kayu yang sangat besar
bisa membuat sebuah bahtera gitu ya. Dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Tuhan menuntun dan memelihara Nuh, memberi Nuh hikmat dalam proses pembuatan bahtera yang besar itu. Nuh beserta keluarga haruslah menyiapkan semua bahan yang diperlukan. Kayu gofir menjadi bahan utama. Tuhan memberitahu Nuh untuk membangun bahtera itu sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. Bahtera yang Nuh buat merupakan salah satu bentuk kebudayaan diciptakan oleh manusia. Kebudayaan dalam hal memahat dan mengukir itu yang pertama. Seni kebudayaan yang tercipta berasal dari tuntunan Tuhan. Hal ini sama seperti yang dialami oleh Nuh dan keluarganya. Dalam kitab Perjanjian Lama, kita juga bisa melihat kebudayaan bangsa Israel lainnya. Keluarga bangsa Israel dari tanah perbudakan membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu keluarnya bangsa Israel ya. Oleh karena itu, ketika umat Israel berhasil keluar dari tanah Mesir, mereka sangatlah bersuka cita. Miriam, saudaranya Musa, memainkan rebana sambil menari-nari ya. Dalam Keluaran 15 ayat 20 sampai 21. Itu kebudayaan menari. Rebana merupakan salah satu alat musik tradisional yang biasanya dimainkan oleh bangsa Israel ketika memperingati suatu peristiwa penting. Jadi ada musiknya. Berdasarkan kedua cerita di atas, kita melihat bahwa kebudayaan sudah ada sejak kehidupan manusia mula-mula. Kebudayaan merupakan bentuk karunia Tuhan kepada umat manusia melalui akal pikiran agar manusia hidup menjadi lebih baik, agar hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Ya, kita lihat bahwa Nabi Nuh tadi adalah memahat dan mengukir itu. Terus peristiwa keluarnya bangsa Israel, bagaimana kakaknya Musa yaitu Miriam menari-nari, itu adalah budaya juga menari. Terus menggunakan alat musik yaitu rebana alat musik khas Mesir ya. Terus apa maksud dari sini, dari cerita ini, bahwa kebudayaan itu sudah ada sejak zaman dulu, zaman nabi-nabi kita yang dulu ya, zaman Alkitab juga sudah ada. Itu Tuhan karuniakan buat manusia melalui akal pikiran. Coba kalau dulu Nuh tidak pintar mengukir, Tuhan tidak kasih akal pikiran cara mengukir, ya asal-asalan itu bahtera, bisa jadi oleng dia bateranya tidak seimbang, mereka pun tenggelam ya. Tapi Tuhan berikan lewat akal pikiran kepada Nuh bagaimana cara membuat bahtera yang besar, yang kokoh, yang bagus gitu ya. Terus juga bagaimana Miriam, kakaknya Musa, menari-nari, bagaimana tarian itu menjadi tarian yang bagus, terus memainkan musik rebana dengan indah gitu, sehingga terdengar dengan baik gitu ya. Dan melalui akal pikiran manusia, agar apa? Hidup manusia menjadi lebih baik. Jadi kebudayaan sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Oke? Yang C, kita akan belajar budaya dan hubungannya dengan Tuhan. Apa sih hubungan budaya dengan Tuhan? Ya. Daud adalah seorang gembala domba. Pekerjaannya mengembalakan domba di padang rumput. Tugas seorang gembala adalah menjaga kawanan domba dari bahaya. Pekerjaan sebagai gembala sangatlah beresiko, sebab mereka harus siap sedia menjaga domba dari ancaman hewan buas. Namun pekerjaan itu tidak menjadi beban bagi Daud. Ia melakukannya dengan senang hati. Saat mengembalakan domba, Daud mengambil waktu untuk bermain kecapi. Kecapi merupakan alat musik petik yang digunakan pada saat itu. Di sela-sela kegiatan menjaga domba, ia memuji Tuhan dengan memainkan alat musik. Dalam Mazmur 150, Daud menjelaskan beberapa alat musik lain yang dapat dipakai memuji Tuhan. Alat musik tersebut antara lain gambus, sangkakala, kecapi, rebana, dan seruling. Sangat banyak alat musik yang dapat digunakan untuk memuji Tuhan, yang dipetik, ditiup, dan dipukul ya. Daud tidak hanya menggunakan alat musik untuk memuji Tuhan, ia juga menggunakannya untuk menolong Raja Saul. Raja Saul marah karena ia tahu akan ada orang lain yang menggantikannya sebagai raja. Oleh karena itu, Raja Saul dikuasai oleh roh jahat. Roh Tuhan sudah undur daripada Saul. Dalam 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Akhirnya Raja Saul meminta Daud untuk memainkan kecapi baginya dan ia mengasihi Daud. Dengan begitu Daud menjadi pelayan Saul di istana.
Tugas utamanya adalah memainkan kecapi bagi Saul ketika roh jahat menguasainya. Kisah di atas mengingatkan kita bahwa kebudayaan dapat digunakan untuk memuji Tuhan. Sekarang ini kita bisa menggunakan banyak kebudayaan untuk memuliakan Tuhan. Misalnya tari-tarian, lukisan, gambar, ukiran, ya. Jadi kebudayaan yang ada itu hubungannya dengan Tuhan apa? Jadi dengan adanya kebudayaan itu seperti misalnya tari-tarian, kita bisa memuji Tuhan. Kalau saat ini apa? Tamborin, ya. Tari tamborin kita gunakan untuk menari gitu, memuji Tuhan, kita pun bisa menari. Terus alat musik yang ada yang seperti tadi ditiup, dipetik, dipukul, itu kita bisa gunakan untuk memuji Tuhan. Seperti Raja Daud. Ya, tidak hanya untuk memuji Tuhan, tapi dia menjadi pelayan Raja Saul. Ketika roh jahat menguasai Raja Saul, Daud memainkan kecapinya sehingga dia bisa tenang kembali jiwanya. Karena dengan musik hati kita tenang. Dengar musik hidup kita jadi tenang, pikiran kita jadi tenang, hati kita juga jadi tenang, ya. Jadi dengan kebudayaan yang ada kaitannya dengan Tuhan adalah kita bisa memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, alat musik yang ada atau kebudayaan yang ada. Oke? Nah, ya, sampai di sini dulu pembahasannya. Nah, yang menjadi tugas kalian, lihat di halaman 77. Yang menjadi tugas kalian tadi itu di halaman 77 itu lihat kegiatan observasi. Temukan dan warnai 10 kata yang menggambarkan kebudayaan Indonesia. Lalu daftarkan 10 kata tersebut di tempat yang telah tersedia. Kalian ini pakai stabilo saja ya sayangnya, kalau ada stabilo, kalau enggak pensil warna. Ya, ini kalian catat di sini. Misalnya lihat tadi dari cerita yang teman-teman yang ikut portion ini, misalnya ada baju cele. Coba lihat ada baju cele di situ. Baju cele itu pakaian adat siapa tadi? Coba kita lihat. Edo dari Ambon memilih mengenakan baju cele. Ada baju cele di baris yang keempat. Ya, itu baju cele. Kalian stabiloin. Ada batik, ada udeng. Nah, kalian cari lagi ya. Ini menjadi PS kalian. Oke, ini menjadi PS. Nah, yang menjadi PR kalian, tunggu sebentar. Nah, lihat ini halaman 79. Lingkari alat musik di bawah ini digunakan oleh Daud untuk memuji Tuhan. Ada piano atau organ. Nah, ini ada alat musiknya. Kalian pilih, kalian lingkarin ya, lingkari alat musiknya yang digunakan Daud tadi untuk memuji Tuhan. Ada kecapi, rebana gitu ya. Mana alat musiknya ini? Apakah drum? Nah, kalian lingkarin yang mana saja ya. Terus kegiatan pembelajarannya di halaman 80. Bacalah Mazmur 150 sampai 6. 1 sampai 6. Budaya adalah kekayaan Tuhan yang diberikan kepada setiap manusia. Salah satu bentuk kebudayaan yang ada adalah alat musik. Mengapa kita harus menghargai budaya sebagai karunia yang Tuhan berikan? Nih, terus nomor 3-nya juga, 2, 3 saja. Jadi PR-nya mulai dari kegiatan pembelajaran di halaman 79 sampai 80. Ya, ada melingkari alat musik, terus halaman 80-nya nomor 2 dan nomor 3 saja ya. Oke, kerjakan di buku paket saja semuanya, dua-duanya ya. Nah, ini saja yang menjadi tugas kalian. Biarlah kiranya pembelajaran hari ini boleh semakin mengerti kita bahwa kebudayaan yang Tuhan berikan kepada kita bisa gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Nah, sampai di sini saja. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Biarlah pembelajaran hari ini semakin memberkati kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar. Biarlah setiap kebudayaan yang ada di Indonesia ini Tuhan, kami mengucap syukur itu semua karena Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan bahwa kebudayaan itu sudah ada sejak zaman perjanjian lama, sejak zaman Nabi Nuh ya Tuhan. Bapa, biarlah kami boleh menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia Tuhan, dengan menjaga setiap
daerah kami masing-masing ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga belajar Tuhan bagaimana kebudayaan yang ada Tuhan itu boleh untuk memuliakan nama Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ajar kami dari kecil menghargai kebudayaan yang ada di Indonesia Tuhan, juga menghargai kebudayaan teman kami yang berbeda dari kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah belajar, biarlah semakin hari mereka semakin cinta Engkau Tuhan, semakin diberkati, dan biarlah hidup mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang juga ya Tuhan. Berkati juga kedua orang tua mereka Tuhan, berkati setiap hidup mereka, setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan ya Bapa. Tuhan, jauhkan kami dari semua virus yang membahayakan yang ada di muka bumi ini Tuhan, tapi tutup bungkus kami, pelihara kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat belajar. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati kalian. Bye-bye.